Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iketut Narakusuma, nomor absen 11 dari kelas 12.2. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika bab 8 yaitu konsep dan fenomena kuantum. Akan ada 7 poin yang akan saya bahas dan kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah konsep foton. Nah, foton adalah partikel cahaya yang membawa energi. Di sisi lain, cahaya juga memiliki sifat gelombang, yang dimana hubungan energi foton dijelaskan oleh persamaan E sama dengan H kali F. Di mana H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi cahaya, yang dapat dicontohkan cahaya matahari yang mengenai panel surya menghasilkan listrik karena pelepasan foton tersebut. Yang kedua adalah radiasi benda hitam. Setiap benda dengan suhu di atas 0 itu memancarkan radiasi elektromagnetik. Benda hitam adalah benda ideal yang menyerap semua radiasi dan memancarkan kembali sesuai dengan suhunya. Contoh sederhananya adalah besi yang dipanaskan berubah warna dari merah ke putih. Fenomena ini menimbulkan masalah di fisika klasik yang disebut dengan katastrofi ultraviolet. Karena teori klasik tidak bisa menjelaskan penurunan intensitas radiasi di panjang gelombang pendek, dan itu merupakan penjelasan dari poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah hukum pergeseran Wien, yang dimana hukum Wien menjelaskan bahwa semakin tinggi suhu suatu benda, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang dipancarkannya. Misalnya, bara api yang suhunya rendah tampak merah, sedangkan api yang panas itu tampak berwarna biru atau putih. Jadi, suhu tinggi menghasilkan radiasi dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya yang keempat adalah teori Max Planck, yang dimana untuk menyelesaikan masalah radiasi benda hitam, Max Planck mengusulkan bahwa energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam paket-paket kecil yang disebut dengan kuanta. Dengan kata lain, energi hanya bisa dilepaskan atau diserap dalam jumlah tertentu. Yang dalam hal ini pendekatan diskrit merupakan dasar dari fisik kuantum dan membuka jalan bagi penemuan fenomena-fenomena baru seperti fotolistrik. Nah, apa itu efek fotolistrik? Ini juga akan kita bahas di poin yang kelima, yaitu terjadi ketika cahaya dengan frekuensi tertentu mengenai permukaan logam, sehingga elektron terlepas dari permukaan tersebut, dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa jika frekuensi cahaya di bawah ambang batas, tidak ada elektron yang terlepas meski cahayanya terang. Sebaliknya, jika frekuensi cukup tinggi, elektron keluar dengan energi tertentu. Fenomena ini tidak hanya membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat partikel, tetapi juga menjadi dasar teknologi sel surya dan sensor kamera digital yang akan kita bahas di poin ke-6. Poin ke-6 kita akan membahas tentang sinar X, yang dimana radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi yang mampu menembus benda padat. Di bidang kesehatan, sinar X digunakan untuk mengambil gambar tulang dalam pemeriksaan Röntgen. Di industri, sinar X membantu mendeteksi cacat pada material, sedangkan di sektor keamanan, sinar X di bandara mampu memeriksa isi koper tanpa harus membukanya. Contohnya, saat kamu ke dokter gigi, sinar X membantu melihat kondisi gigi yang tidak tampak oleh mata biasa. Materi kita yang terakhir adalah kita akan menjelaskan tentang efek Konpon, yang dimana terjadi ketika sinar X bertabrakan dengan elektron sehingga panjang gelombangnya berubah. Jadi mana peristiwa ini membuktikan bahwa cahaya memiliki momentum layaknya partikel. Dan efek Konpon ini juga memperkuat konsep dualis gelombang partikel dari cahaya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi secara singkat yang dapat saya jelaskan tentang fisika bab 8 di kelas 12, yaitu konsep dan fenomena kuantum. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Elta selaku guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Negara karena sudah memberikan tugas ini dan memberikan saya banyak sekali pemahaman tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.